Tanganku naik perlahan ke bahunya, merasakan padatnya otot di balik kaos tipisnya. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya membiarkan jemariku menyusuri garis lengannya, seolah sedang mengenali tekstur yang sejak awal membuatku penasaran. Lalu tanganku ke bawah, kuraba, dan kulihat. Mataku terbelalak melihat kepala kura-kura yang begitu besar. Secara tak sadar, air liurku keluar dengan sendirinya, seolah sudah tak sabar. Sentuhan itu membuat tubuhnya menegang, bukan menolak, tapi sadar. Sejak suamiku pergi 3 tahun lalu, rumah besar ini terasa lebih seperti museum daripada tempat tinggal. Segalanya ada, uang, kenyamanan, mobil mewah di garasi, kecuali sentuhan. Setiap sudutnya terawat rapi, terlalu rapi. Sofa kulit di ruang tamu tak pernah lagi kusaksikan kusut, karena tak ada seseorang merebahkan diri sembarangan. Meja makan, 8 kursi itu lebih sering dihiasi vas bunga segar daripada piring dan percakapan. Bahkan kamar tidur utama terasa seperti kamar hotel mahal yang tidak benar-benar dihuni, hanya disinggahi tubuh yang lelah. Aku menjalani hari-hariku dengan teratur. Bangun pagi, berolahraga ringan, mengecek pesan pekerjaan, menghadiri pertemuan bisnis. Orang-orang memandangku sebagai perempuan kuat, mandiri, mapan, tak kekurangan apapun. Mereka mungkin mengira aku sudah terbiasa sendiri. Padahal yang paling berat bukanlah kesendirian itu sendiri, melainkan kebiasaan disentuh yang tiba-tiba hilang. Aku merindukan hal-hal kecil yang dulu tak pernah kupikirkan. Telapak tangan yang menyentuh punggungku saat melewati lorong sempit, napas hangat di leher saat tertidur, atau sekadar pelukan tanpa alasan di dapur. Kehangatan yang dulu terasa biasa, kini menjadi kemewahan yang tak bisa kubeli. Di malam hari, setelah lampu-lampu taman menyala, otomatis dan gerbang terkunci, sunyi menjadi lebih nyata. Aku sering duduk di teras, mendengarkan suara angin yang menyentuh dedaunan. Angin itu menyentuh kulitku, tapi tak pernah benar-benar mengisi ruang kosong di dalam dada. Kadang aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap tubuhku sendiri. Usia memang bertambah, tapi aku masih terawat. Kulitku masih halus, lekuk tubuhku masih terjaga. Ada kebanggaan di sana, dan sekaligus pertanyaan, untuk siapa semua ini sekarang? Aku belajar tersenyum di depan orang banyak, belajar berkata bahwa aku baik-baik saja. Namun di balik pintu yang tertutup, aku hanya seorang perempuan yang merindukan kehadiran. Bukan sekadar ditemani berbicara, tetapi dirasakan, didekati, diinginkan. Rumah ini menyimpan gema langkahku sendiri. Setiap suara seakan memantul dan kembali padaku, mengingatkan bahwa tak ada langkah lain yang berjalan berdampingan. Dan semakin lama, aku mulai sadar, kekayaan bisa membeli kenyamanan, tapi tidak bisa membeli kehangatan. Tidak bisa membeli detak jantung lain yang berdetak seirama dalam gelap. Sejak suamiku pergi, aku memang tetap berdiri tegak, tapi ada bagian dalam diriku yang perlahan mengering, seperti taman yang indah, namun tak pernah lagi disiram sentuhan. Hari itu hujan turun deras sejak sore, seperti langit sengaja menumpahkan semua yang ditahannya. Suara air menghantam genteng dan talang terdengar berisik, memantul di halaman rumahku yang luas. Aroma tanah basah naik ke udara, bercampur wangi bunga Kamboja di sudut taman. Aku berdiri di teras depan, mengenakan sandal rumah yang licin. Lantai keramik mengilap karena percikan hujan yang tertiup angin. Hanya beberapa langkah menuju pagar untuk mengambil paket yang ditinggalkan kurir. Tidak ada firasat apapun. Satu langkah, lalu semuanya terjadi begitu cepat. Telapak kakiku kehilangan pijakan, tubuhku condong ke belakang. Tanganku berusaha meraih sesuatu, tapi hanya menangkap udara kosong. Aku terjatuh keras, pergelangan kakiku tertekuk di bawah berat tubuhku sendiri. Bunyi kecil, entah dari tulang atau sendi, terdengar samar di antara derasnya hujan. Rasa sakitnya langsung menjalar tajam, seperti aliran listrik yang menyambar dari kaki hingga ke pinggang. Aku meringis, napasku tercekat. Beberapa detik, aku hanya terbaring di lantai dingin, menatap langit, kelabu dari sela atap teras, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku berusaha bangkit, tapi begitu kaki itu menyentuh lantai, nyeri menusuk lagi. Pergelangan kakiku mulai membengkak perlahan, kulitnya memerah dan terasa panas. Dengan susah payah aku meraih kursi terdekat.
duduk sambil menggenggam kaki yang berdenyut. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tidak ada tangan yang membantu menopang tubuhku. Hanya suara hujan yang tetap turun tanpa peduli. Malamnya, rasa sakit semakin menjadi. Setiap kali aku menggerakkan kaki sedikit saja, denyutnya terasa sampai ke kepala. Aku mengompres dengan es, membalutnya seadanya, tapi tetap saja sulit tidur. Di antara nyeri yang datang dan pergi, pikiranku mengembara. Anehnya bukan hanya tentang kaki yang terkilir, tapi tentang hidupku yang terasa stagnan, seperti air yang menggenang. Keesokan harinya, seorang teman yang mendengar kabarku menyarankan seorang dukun pijat di desa yang cukup jauh, sekitar 2 jam dari kota. Katanya, banyak yang sembuh cepat setelah ditangani olehnya. Tangannya terkenal kuat dan tepat. Aku sempat ragu. 2 jam perjalanan dengan kaki seperti ini terdengar melelahkan. Tapi, ada sesuatu dalam diriku yang ingin keluar dari rumah itu. Keluar dari rutinitas yang membeku. Karena sulit menyetir sendiri, aku meminta bantuan tetanggaku untuk mengantar. Ia setuju dengan cepat. Perjalanan dimulai pagi menjelang siang. Jalanan masih basah. Aspalnya memantulkan cahaya matahari yang mulai muncul malu-malu. Mobil melaju meninggalkan kompleks perumahanku yang rapi, lalu memasuki jalan raya yang lebih padat. Semakin jauh dari kota, pemandangan berubah. Gedung-gedung tinggi berganti dengan sawah yang terhampar luas, hijau, dan basah oleh sisa hujan. Pohon-pohon kelapa berdiri berjajar. Angin membuat daunnya berdesir pelan. Udara yang masuk lewat jendela terasa lebih segar, lebih lembab. Aku duduk diam di kursi penumpang. Pergelangan kakiku ditopang tas kecil agar tidak terlalu menekan. Setiap guncangan kecil di jalan berlubang membuatku meringis pelan. Tetanggaku sesekali bertanya, apakah aku baik-baik saja? Aku hanya mengangguk. 2 jam terasa panjang. Namun di tengah perjalanan itu, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Seolah-olah aku bukan hanya sedang menuju tempat untuk menyembuhkan kaki, tapi sedang bergerak menuju sesuatu yang belum kukenal. Sebuah perubahan kecil yang bermula dari langkah ceroboh di teras rumahku sendiri. Ketika akhirnya kami memasuki desa tujuan, suasananya tenang. Jalan lebih sempit, rumah-rumah sederhana berjajar dengan halaman tanah yang masih lembab. Suara ayam dan motor tua sesekali terdengar. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana dengan papan nama kecil yang tergantung di dinding. Aku menarik napas panjang. Saat itu aku masih mengira aku datang hanya untuk mengobati kaki yang terkilir. Aku belum tahu bahwa terkadang satu kesalahan kecil bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekadar rasa sakit di pergelangan kaki. Tapi saat aku melihat pria itu untuk pertama kalinya, entah kenapa rasa nyeri di kakiku terasa seperti alasan yang terlalu sederhana. Ia berdiri di ambang pintu ruang pijat, mengantar seorang ibu parubaya yang baru selesai ditanganinya. Cara ia menopang siku perempuan itu begitu hati-hati, seolah-olah tubuh renta itu adalah sesuatu yang berharga. Tidak tergesa, tidak kasar, tubuhnya kekar. Bukan seperti pria yang rajin ke pusat kebugaran demi pamer otot, tapi kekar karena kerja. Bahunya lebar, lengannya padat, urat-urat halus terlihat samar saat ia menggulung lengan bajunya. Kulitnya legam sehat, berkilau tipis oleh keringat, seperti seseorang yang terbiasa bekerja dengan tangan dan tenaga. Tatapannya tenang, tidak liar, tidak genit. Justru itulah yang membuatku terus memperhatikannya. Ada fokus dalam matanya ketika ia berbicara pada pasien berikutnya. Tatapan yang membuat orang merasa diperhatikan sepenuhnya. Dan suaranya rendah, lembut, sedikit serak ketika ia berkata, "Silakan duduk dulu, Bu. Nanti saya panggil." Ada nada sabar yang tidak dibuat, bukan nada ramah yang dipaksakan demi pelanggan. Tapi seperti kebiasaan alami, aku duduk menunggu di bangku kayu panjang. Ruangan itu sederhana. Dinding bercat kusam, kipas angin berputar pelan di langit-langit. Aroma minyak pijat bercampur kayu dan udara desa. Namun entah kenapa, fokusku hanya padanya. Aku memperhatikan caranya bekerja pada pasien lain. Ketika seorang pria tua meringis kesakitan, ia tidak langsung menekan lebih keras. Ia berhenti, bertanya pelan, lalu mengatur ulang posisi tangan. Tangannya kuat, tapi gerakannya terkontrol. Ada ritme dalam pijatannya. Ditekan, tahan, lepas.
seolah ia mendengarkan tubuh orang lain melalui telapak tangannya. Setiap kali ia menunduk berkonsentrasi, garis rahangnya terlihat tegas. Sesekali ia menyeka keringat di pelipisnya dengan handuk kecil. Gerakan sederhana itu terasa anehnya menarik. Aku menyadari sesuatu yang membuatku sedikit gelisah. Sudah lama sekali aku tidak memerhatikan seorang pria sedetail ini. Biasanya aku hanya melihat pria sebagai rekan bisnis, sopir, atau petugas layanan, tak lebih. Tapi kali ini aku sadar, aku memperhatikan cara jari-jarinya bergerak, cara punggungnya sedikit membungkuk saat fokus, cara napasnya teratur. Ketika ia tertawa kecil menanggapi keluhan pasien, tawanya pendek dan hangat, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Aku menelan ludah pelan. Saat giliranku hampir tiba, pergelangan kakiku masih berdenyut, tapi ada sensasi lain yang perlahan muncul. Campuran antara rasa ingin tahu dan ketertarikan yang tidak ingin kuakui. Aku bilang pada diri sendiri bahwa aku hanya kagum pada profesionalismenya, bahwa aku hanya menghargai pria yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika namaku dipanggil dan ia berdiri tepat di depanku, jarak kami hanya sejengkal. Aku sadar, rasa sakit di kakiku bukan lagi pusat perhatianku. Ada sesuatu dalam caranya menatapku tenang, tanpa menilai, yang membuatku merasa dilihat, bukan sebagai perempuan kaya dari kota, bukan sebagai janda yang hidup sendirian di rumah besar, hanya sebagai seorang perempuan. Dan entah kenapa, kesadaran itu membuat jantungku berdegup sedikit, lebih cepat daripada seharusnya. Ketika jemarinya menyentuh pergelangan kakiku, aku menggigit bibir. Sakitnya nyata, ngilu, membuatku sesekali menahan napas. Tapi di balik itu ada sensasi lain yang sulit kujelaskan. Hangat, pelan, menjalar, dari titik sentuhannya naik ke betis, lalu entah bagaimana terasa sampai ke dada. Ia bekerja dengan fokus penuh, ibu jarinya menekan di satu titik, lalu berpindah perlahan, mencari sumber nyeri. Wajahnya serius, alisnya sedikit berkerut. Sesekali ia bertanya dengan suara rendah, "Terlalu keras, Bu?" "Tidak," jawabku pelan. Padahal yang terasa keras justru detak jantungku sendiri. Aku sengaja menahan tatapannya lebih lama ketika ia mengangkat wajah untuk memastikan reaksiku. Sedikit senyum ku tarik di sudut bibir, seolah ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahkan mungkin menikmati perhatian itu. Tangannya hangat, kulit telapak tangannya sedikit kasar, kontras dengan kulitku yang terawat. Perbedaan itu justru membuat setiap sentuhan terasa lebih jelas, lebih sadar. Ketika ia selesai membenarkan posisi pergelangan kakiku dan membalutnya dengan kain, seharusnya aku bangkit dan mengucapkan terima kasih. Tapi aku tidak bergerak. Aku menghela napas pelan. Sepertinya lenganku juga agak pegal. Kataku ringan, pura-pura ragu. Mungkin karena tadi menahan tubuh waktu jatuh. Ia menatapku sebentar, seolah menilai apakah keluhanku masuk akal. Lalu ia mengangguk. "Silakan duduk lebih nyaman." Aku menggeser posisi, sengaja mendekat sedikit, agar ia tidak perlu terlalu jauh menjangkau. Lenganku kuletakkan di atas pahanya yang tertutup kain sarung kerja. Jarak kami semakin sempit. Tangannya berpindah ke lenganku. Ia mulai dari bahu, menekan perlahan, lalu mengusap turun ke lengan atas. Gerakannya terukur, profesional. Tapi aku bisa merasakan setiap sentuhan itu dengan sangat jelas. Aku membiarkan bahuku sedikit rileks, bahkan sesekali menghela napas lebih dalam, agar ia sadar akan reaksi tubuhku. "Di sini terasa tegang?" tanyanya saat ibu jarinya menekan dekat bahu. Aku menatapnya. Bukan titik yang ia tekan. Sedikit, tapi tidak apa-apa. Aku sengaja membiarkan suaraku lebih lembut dari biasanya. Tangannya turun perlahan ke lengan bawah, memijat dengan gerakan memutar. Aku membiarkan jemariku menyentuh punggung tangannya, seolah tak sengaja saat mengubah posisi. Sentuhan singkat itu membuatnya berhenti sepersekian detik. Aku pura-pura tidak menyadarinya. "Kamu memang terbiasa bekerja keras ya?" tanyaku ringan, mencoba memecah keheningan yang tiba-tiba terasa padat. "Iya, sudah biasa, Bu," jawabnya singkat. Tapi kali ini suaranya terdengar sedikit lebih berat. Aku tersenyum tipis. Kelihatan tatapannya terangkat. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Bukan lagi hanya fokus terapis pada pasien. Ada kesadaran, ada jarak yang mulai terasa tipis. Tangannya kembali bergerak. Tapi kini aku bisa merasakan bahwa ia juga menyadari kedekatan kami. Aku membiarkan pijatan itu berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Membiarkan diriku tenggelam dalam
kombinasi antara rasa nyaman dan ketegangan yang samar. Di luar, suara orang-orang masih terdengar samar, tapi di ruang kecil itu, rasanya seperti hanya ada kami berdua, dan udara yang mendadak lebih hangat. Aku tahu aku sedang bermain di batas yang tipis, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak ingin segera berdiri dan pergi. Aku tahu tetanggaku menunggu di luar. Beberapa kali terdengar suara motor lewat, dan percakapan samar dari ruang depan. Kesadaran itu seperti rem yang menahanku, agar tidak terlalu jauh larut dalam suasana yang mulai terasa berbeda. Ia selesai membalut kakiku dengan rapi, tangannya cekatan, gerakannya kembali profesional, seolah apapun yang sempat bergetar di udara tadi hanya imajinasiku saja. Sudah lebih ringan nanti setelah ini, katanya tenang. Jangan terlalu banyak dipakai dulu. Aku mengangguk, padahal yang terasa berat justru langkahku untuk berdiri. Ia membantu menopang siku dan punggungku saat aku bangkit dari dipan kayu. Sentuhannya sopan seperlunya, tapi entah kenapa aku merasakan kehangatan itu tinggal beberapa detik lebih lama di kulitku. Aku berjalan pelan ke arah pintu, menahan sedikit pincang agar tetap terlihat meyakinkan. Di ambang pintu, aku berhenti. Ia berdiri tak jauh dariku, mungkin menunggu pasien berikutnya masuk. Ada jeda kecil. Aku menoleh padanya, menarik napas pelan. Senyumku tidak penuh. Memang sengaja ku tahan setengah, seperti rahasia kecil yang belum dibuka seluruhnya. Kalau nanti masih terasa sakit, kataku menggantungkan kalimat. Ia menatapku, menunggu kelanjutannya. Boleh, saya minta nomor ponselmu, supaya tidak perlu antre lagi. Alasanku terdengar wajar, bahkan masuk akal. Tapi nada suaraku mungkin sedikit terlalu lembut untuk sekadar urusan jadwal. Ia tampak ragu sepersekian detik, lalu mengangguk kecil dan menyebutkan angka-angkanya pelan. Aku mengulanginya untuk memastikan, sengaja memperlambat penyebutan dikit terakhir, membuat momen itu sedikit lebih panjang dari yang perlu. Ketika jariku menyentuh ponsel untuk menyimpannya, aku berkata pelan, "Terima kasih, tadi pijatannya enak sekali." Kata enak, itu kubiarkan menggantung dengan arti yang bisa ditafsirkan lebih dari satu. Tatapannya berubah tipis, bukan terkejut, tapi seperti menyadari sesuatu yang sejak tadi berputar di antara kami. Ia hanya mengangguk kecil, semoga cepat sembuh. Aku melangkah keluar, tetanggaku langsung bangkit dari kursi bambu di ruang depan, menanyakan keadaanku. Aku menjawab singkat, menjaga wajah tetap tenang. Namun saat berjalan menuju mobil, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Di tanganku ada nomor ponselnya. Di dalam dadaku ada rasa yang belum sepenuhnya kupahami. Bukan sekadar terima kasih, bukan pula sekadar kagum. Saat mobil mulai meninggalkan halaman rumah sederhana itu, aku menoleh sekilas ke belakang. Ia berdiri di depan pintu, memperhatikan mobil yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa seperti baru saja memulai sesuatu. Meski aku belum tahu sejauh mana, aku berani melangkah. 2 minggu kemudian, kakiku sudah sembuh. Bengkaknya hilang. Nyeri itu hanya tinggal kenangan samar yang kadang terasa jika cuaca dingin. Secara logika, tidak ada lagi alasan untuk kembali. Tapi bukan itu yang membuatku menatap nomor yang tersimpan di ponselku hampir setiap malam. Namanya tidak kusimpan sebagai tukang pijat. Aku hanya menulis inisialnya. Entah kenapa terasa lebih pribadi, lebih dekat. Beberapa kali aku membuka percakapan kosong itu, lalu menutupnya lagi. Jemariku menggantung di atas layar. Aku perempuan yang terbiasa mengambil keputusan besar dalam bisnis tanpa ragu, justru bimbang untuk sekadar mengirim pesan singkat. Akhirnya, sore itu, saat rumah terasa terlalu sunyi dan hujan kembali turun tipis, seperti hari pertama kami bertemu, aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 2 kali, sebelum suaranya muncul di ujung sana. Halo, hanya satu kata, tapi membuat dadaku bergetar pelan. Ini, saya yang kemarin terkilir kakinya, kataku. Pura-pura formal. Ia seperti mengenal suaraku lebih cepat daripada yang kuduga. Oh, iya. Bagaimana kakinya sekarang? Sudah jauh lebih baik, jawabku. Lalu aku berhenti sejenak, membiarkan jeda kecil tercipta. Tapi rasanya masih agak tidak nyaman kalau dipakai terlalu lama. Lanjutku. Alasan yang samar, tidak sepenuhnya bohong, tidak sepenuhnya jujur. Ia terdiam sebentar sebelum berkata, "Kalau begitu, bisa datang lagi, Bu. Tapi biasanya sore cukup ramai." Disitulah aku mengatakannya,
kalau saya ingin datang, tapi tanpa antre, yang waktunya lebih tenang. Hening sepersekian detik. Aku bisa membayangkan ia sedang mempertimbangkan permintaanku. Bisa pagi, sebelum pasien lain datang, jawabnya akhirnya. Atau setelah semua selesai, aku tersenyum tipis, meski ia tak bisa melihatnya. Setelah selesai saja, kataku pelan, saya lebih nyaman kalau tidak banyak orang. Kata-kata itu sengaja kupilih dengan hati-hati. Tidak terang-terangan, tapi cukup jelas. Kami menyepakati hari dan jamnya. Suaranya tetap sopan, tetap profesional. Tapi entah kenapa, aku bisa merasakan nada yang sedikit lebih rendah, sedikit lebih lambat ketika ia berbicara denganku. Setelah telepon ditutup, aku masih memegang ponsel beberapa detik lebih lama. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena sakit, bukan karena cemas, karena aku tahu betul, kali ini aku pergi bukan untuk mengobati kaki. Aku pergi sendirian, mengendarai mobilku, karena ingin merasakan lagi tatapan itu, sentuhan itu, suara rendah yang menenangkan, sekaligus mengusik sesuatu di dalam diriku, tanpa ada gangguan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merencanakan pertemuan dengan seorang pria, bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Hari itu, tempatnya sepi. Motor dan mobil yang biasanya berjejer di halaman tak terlihat. Pintu depan tertutup setengah. Tirainya ditarik. Ia sudah menungguku di kamar pijat yang tertutup rapat. Udara terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena kipas yang mati, tapi karena kesadaran bahwa tak ada siapapun di luar sana yang akan mengganggu. Ia mempersilahkanku duduk di dipan kayu yang sama seperti 2 minggu lalu. Tangannya menyentuh pergelangan kakiku, memeriksa dengan gerakan yang sudah kukenal, profesional dan terukur. Seolah ini hanya sesi lanjutan biasa. Tapi kali ini aku tidak lagi berpura-pura menjadi pasien yang hanya datang untuk sembuh. Aku memperhatikannya lebih terbuka. Garis lehernya saat ia menunduk, napasnya yang teratur, aroma minyak pijat bercampur wangi sabun yang masih segar di kulitnya. Ketika ia mulai memijat, sentuhannya tetap mantap. Namun aku merasakan sesuatu yang mungkin berbeda, karena kali ini akulah yang lebih dulu sadar akan jarak di antara kami. Tanganku bergerak pelan, menyentuh lengannya sambil merabanya ringan. Seolah tak sengaja saat aku mengubah posisi duduk, ia terdiam sebentar. Tekanannya di kakiku berhenti sepersekian detik sebelum kembali bergerak. Tapi ritmenya berubah, lebih lambat dan lebih hati-hati. Tatapan kami bertemu. Jarak wajah kami tidak lagi sejauh yang seharusnya. Di matanya ada pertanyaan. Di mataku mungkin sudah ada jawaban. Ada jeda yang panjang, tegang, dan menggantung di udara yang terasa semakin pekat. Aku mendekat sedikit, cukup untuk membuatnya bisa merasakan hangat napasku. Hari ini bukan kakiku yang sakit, bisikku dengan manja dan tersenyum tipis. Kata-kata itu jatuh, pelan, tapi berat. Napasnya berubah, tidak lagi setenang tadi. Tangannya yang semula profesional kini ragu, seperti berada di tepi garis yang tak terlihat. Ia menelan ludah, mencoba mempertahankan jarak yang semakin tipis. Namun, aku tidak mundur. Tanganku naik perlahan ke bahunya, merasakan padatnya otot di balik kaos tipisnya. Aku tidak terburu-buru. Aku hanya membiarkan jemariku menyusuri garis lengannya, seolah sedang mengenali tekstur yang sejak awal membuatku penasaran. Lalu tanganku ke bawah, kuraba dan kulihat, mataku terbelalak melihat kepala kura-kura yang begitu besar. Secara tak sadar, air liurku keluar dengan sendirinya. Seolah sudah tak sabar, sentuhan itu membuat tubuhnya menegang, bukan menolak, tapi sadar. Batas antara pasien dan terapis mulai kabur. Tidak ada kata-kata lagi, hanya napas yang terdengar lebih jelas, lebih berat. Ia akhirnya membalas sentuhanku, bukan dengan tergesa, tapi dengan kesadaran penuh. Tangannya bergerak dari pergelangan kakiku naik perlahan, seolah memastikan setiap inci kulitku benar-benar ada di sana, nyata dan hangat. Dan terjadilah hal yang terlarang. Sentuhan menjadi lebih lambat, lebih sadar, tidak lagi sekadar teknik, tapi keinginan yang tertahan terlalu lama. Tubuhku yang lama kesepian akhirnya diingatkan bahwa ia masih hidup, bahwa ia masih bisa merespons, masih bisa bergetar, hanya karena kedekatan dan tatapan yang terlalu lama. Aku tahu ini salah. Aku tahu kami sedang berdiri di tepi api. Tapi saat jarak itu,
akhirnya benar-benar hilang, dan keheningan di ruangan kecil itu berubah menjadi ruang yang penuh bisikan dan napas yang saling berkejaran. Aku tidak ingin berpikir tentang benar atau salah. Yang terjadi setelahnya bukan lagi soal pijat, bukan pula soal terkilir. Itu tentang dua orang dewasa yang sadar sepenuhnya pada risiko, namun tetap memilih untuk mendekat. Dan di antara dinding sederhana dan aroma minyak pijat yang hangat, aku merasa untuk pertama kalinya sejak lama diinginkan. Aku pulang dengan wajah tenang hari itu. Rambutku tersisir rapi, langkahku terukur, seolah tak ada yang berbeda dari kunjungan biasa ke desa kecil itu. Di tanganku, amplop berisi upah yang kuberi lebih dari seharusnya. Dalih yang rapi untuk sesuatu yang tak bisa disebutkan terang-terangan. Ia menerima tanpa banyak kata, tapi tatapan kami menyimpan pengertian yang tak perlu dijelaskan. Sejak itu, 2 minggu sekali, aku kembali. Awalnya masih di ruang pijatnya yang sederhana, pintu tertutup, dan tirai ditarik. Suara dunia luar meredup menjadi latar yang jauh. Setiap pertemuan dimulai dengan jarak yang pura-pura dijaga. Sapaan sopan, pertanyaan tentang kabar. Lalu perlahan, seperti biasa, jarak itu mencair. Sentuhannya tak lagi hanya mencari titik nyeri. Tangannya mengenali tubuhku dengan cara yang lebih personal, lebih lambat, lebih sadar. Aku pun tak lagi malu menunjukkan bahwa aku menikmati kedekatan itu. Kadang, aku yang lebih dulu menyentuhnya, membiarkan jemariku menyusuri lengannya. Merasakan otot yang mengeras di bawah kulit legamnya. Ada ketegangan yang manis setiap kali pintu dikunci. Namun, lama-lama, kami mulai mencari ruang yang lebih aman dari tatapan siapapun. Sebuah hotel kecil di pinggir kota, jauh dari lingkaran sosialku. Di sana, aku bukan perempuan mapan dengan reputasi yang harus dijaga. Aku hanya seorang wanita dengan gaun mahal dan parfum lembut yang sengaja kupilih untuk meninggalkan jejak samar di udara. Setiap pertemuan terasa seperti rahasia yang dibungkus rapi. Aku akan turun dari mobil dengan kacamata hitam, berjalan tenang melewati lobi. Jantung berdegup lebih cepat dari langkahku. Ia biasanya sudah menunggu di kamar, tidak lagi dengan sarung kerja atau aroma minyak pijat, melainkan dengan kemeja sederhana yang justru membuatnya terlihat berbeda, lebih dekat dengan duniaku, dan sekaligus tetap asing. Di dalam kamar yang sunyi, waktu seperti melambat. Ia mendekat tanpa tergesa. Tangannya kini tidak lagi ragu. Ia menyentuhku seolah tahu bahwa aku datang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Aku membalas dengan keberanian yang dulu tak pernah kumiliki. Gaun mahal yang kupakai seringkali menjadi simbol ironi. Kemewahan di luar, rahasia di dalam. Sentuhan kami tidak pernah tergesa-gesa. Ada jeda-jeda panjang di antara napas yang saling berkejaran. Ada tatapan yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Ia membuatku merasa diinginkan, bukan karena status atau hartaku, tapi karena tubuh dan keberadaanku. Dan aku membuatnya merasa dipilih. Aku tahu ini terlarang. Aku tahu api ini bisa membakar jika terlalu dekat. Tapi setiap kali ia memelukku dengan erat, setiap kali tubuhku kembali mengingat bagaimana rasanya disentuh dengan hasrat dan perhatian. Semua pertimbangan itu menjadi kabur. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, aku tidak merasa sendiri. Di ranjang hotel yang sunyi, di antara spray putih dan cahaya lampu redup, aku menemukan sesuatu yang tidak kubeli dengan uang. Rasa hidup yang sempat hilang, dan terkadang kesepian yang disembuhkan diam-diam memang terasa lebih manis daripada cinta yang diumumkan terang-terangan. Karena dalam rahasia itu ada keberanian, dan dalam keberanian itu ada kenikmatan yang tak pernah bisa kuakui di siang hari.